Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu tetap semangat. Perkenalkan, nama saya Aninda Frida dari Prodi Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya mengenai analisis pengaruh layanan drive-thru terhadap realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kantor sistem administrasi manunggal satu atap atau Samsat Kota Padang. Nah, untuk pembahasan pertama itu memasuki bab 1 atau pendahuluan, yang mana latar belakang. Tingkat mobilitas masyarakat dalam menggunakan alat transportasi cukup tinggi, dilihat dari kehidupan sehari-hari. Hampir setiap hari kita lihat jumlah jenis kendaraan bermotor yang bermunculan semakin banyak. Dengan demikian, beban pajak yang akan ditanggung oleh pemilik kendaraan bermotor tersebut semakin besar dan akan memberikan kontribusi yang besar pula bagi penerimaan kas daerah. Masyarakat selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas. Pelayanan publik yang berkualitas yang diinginkan oleh masyarakat adalah pelayanan yang mudah, cepat, dan transparan. Salah satu untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor pasal 22 menyebutkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan kantor bersama Samsat dapat dilakukan dengan membentuk unit pembantu. Unit pembantu itu berupa Samsat Drive-Thru yang dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, di mana pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor pada surat tanda nomor kendaraan dilaksanakan di luar kantor bersama sistem administrasi manunggal satu atap atau Samsat dan hanya membutuhkan waktu transaksi sekitar 10 menit. Untuk penerapan fasilitas drive-thru, salah satunya adalah ragam dari modernisasi pajak yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang untuk meningkatkan pendapatan bagi pemerintah daerah Kota Padang. Hal ini dibuktikan dengan data tabel target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Padang pada tahun 2017 hingga tahun 2020. Tanpa pada tabel, realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan dan kenaikan setiap tahunnya. Lalu selanjutnya itu adalah mengenai rumusan masalah yang diangkat dari latar belakang yang telah dipaparkan, yaitu adalah menganalisis bagaimana pengaruh layanan drive-thru terhadap realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada sistem administrasi manunggal satu atap. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh layanan drive-thru terhadap realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kantor sistem administrasi manunggal satu atap atau Samsat Kota Padang. Nah, untuk manfaat penelitiannya, yang pertama itu adalah manfaat teoritis, yaitu memberikan layanan bagi para peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian yang sejenis. Lalu yang kedua ada manfaat praktis, yaitu bagi instansi diharapkan dapat memberikan masukan dan menjadi bahan pertimbangan dalam menganalisis realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat di Kota Padang. Lalu yang kedua ada bagi penulis, yaitu diharapkan dapat memberikan pemahaman dan wawasan yang lebih mendalam tentang menganalisis pengaruh layanan drive-thru terhadap realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Kota Padang. Lalu bagi pembaca diharapkan dapat memberikan masukan serta menjadi referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya. Lalu masuk pada bab kedua, yaitu adalah tinjauan pustaka. Yang pertama, ada pengertian pajak kendaraan bermotor menurut Sihaan. Pajak kendaraan bermotor itu adalah pajak atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor. Lalu yang kedua, dasar hukum pemungutan pajak kendaraan bermotor. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Lalu yang kedua ada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
Lalu yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah. Lalu yang ketiga ada subjek pajak kendaraan bermotor. Menurut Saman dan Tejaraka, subjek kendaraan bermotor itu adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor. Lalu yang keempat ada objek pajak kendaraan bermotor, yang mana objek itu adalah kepemilikan atau penguasaan terhadap kendaraan bermotor tersebut. Lalu yang kelima ada tarif pengenaan pajak kendaraan bermotor. Menurut Saman dan Tejaraka, besar tarif yang dikenakan untuk kendaraan bermotor meliputi yang pertama, bagi kepemilikan kendaraan bermotor pertama sebesar 1-2%, kendaraan bermotor kedua sebesar 2%-10%, dan kendaraan bermotor seterusnya adalah 0,5%. Lalu yang kedua, bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan, tarif pajaknya sebesar 2%. Lalu yang ketiga, bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh pemerintah pusat dan daerah sebesar 0,5%. Yang keempat, bagi kepemilikan kendaraan bermotor alat besar sebesar 0,10% sampai 0,20%. Dan yang terakhir, tarif pajak kendaraan bermotor untuk angkutan umum, ambulan, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah atau TNI atau Polri, dan Pemda sebesar 0,55 sampai 1%. Lalu selanjutnya itu adalah pembayaran pajak kendaraan bermotor. Menurut ISET, pajak kendaraan bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor. Nah, selanjutnya untuk tinjauan pustaka layanan drive-thru. Untuk layanan itu sendiri, menurut Agus Dwianto, definisi layanan adalah suatu tindakan sukarela dari satu pihak lain dengan tujuan hanya sekedar membantu atau adanya permintaan kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya secara sukarela. Menurut Munir, pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor materi melalui sistem, prosedur, dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Lalu yang kedua itu adalah drive-thru. Dukungan teknologi informasi dapat mempercepat proses pelayanan dan pemeriksaan. Hal ini merupakan salah satu bentuk dari modernisasi pajak. Drive-thru adalah bentuk pelayanan pengesahan STNK dan pembayaran PKB dan SWD KLLJ yang tepat pelaksanaannya di luar gedung kantor bersama Samsat dan memungkinkan wajib pajak melakukan transaksi tanpa harus turun dari kendaraan yang dikendarainya. Berdasarkan manfaat yang diperoleh oleh wajib pajak atas realisasi drive-thru, yakni mempercepat dari segi waktu dan akses lokasi yang dijangkau oleh para wajib pajak kendaraan bermotor, dan drive-thru diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak atas adanya modernisasi pajak yang diberikan pemerintah daerah. Lalu, pada bab selanjutnya itu adalah pendekatan penelitian, yang mana bentuk penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu mendeskripsikan pengaruh layanan drive-thru terhadap realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Kota Padang dengan pencarian fakta dan interpretasi yang tepat masalah-masalah yang terjadi dan situasi-situasi yang sedang berlangsung. Lalu untuk lokasi dan waktu penelitian, lokasinya itu dilaksanakan di kantor Sistem Administrasi Manunggal 1 Atep Kota Padang yang beralamat di Jalan Asahan nomor 2 Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat dengan kode pos 25111. Waktu penelitiannya dilakukan pada tahun 2021. Nah, untuk rancangan penelitian itu sendiri, yaitu adalah jenis penelitian, mengumpulkan data, dokumentasi, dan wawancara dari kantor Samsat. Lalu yang kedua, tahap penelitian, yaitu menetapkan judul penelitian, merumuskan masalah penelitian, mengumpulkan data penelitian, mengelola dan menganalisis data penelitian, melakukan penyusunan laporan tugas akhir, dan melaporkan hasil penelitian. Nah, untuk sumber datanya, data primer, data dari hasil wawancara dengan pejabat dan pegawai di kantor Samsat. Nah, untuk data sekundernya berupa laporan data dan informasi mengenai realisasi pajak kendaraan bermotor. Dan untuk teknik pengumpulan datanya melalui wawancara dan studi dokumentasi, objeknya pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Kota Padang. Dan yang keenam, teknik analisisnya diolah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Baik, mungkin itu saja presentasi proposal tugas akhir saya. Apabila ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.